Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Skala Waktu. Pada kesempatan kali ini Skala Waktu akan membahas mengenai zaman kejayaan reptil dan dinosaurus. Reptil dan dinosaurus pernah menguasai bumi dan mengalami masa kejayaannya pada zaman Mesozoikum yang berlangsung sekitar 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu periode paling menakjubkan dalam sejarah kehidupan di bumi. Mesozoikum juga dikenal luas sebagai zaman keemasan reptil dan dinosaurus, karena pada masa inilah reptil, terutama dinosaurus, mendominasi ekosistem darat, laut, dan udara. Zaman Mesozoikum bukan hanya sebuah babak sejarah geologi bumi, tetapi juga merupakan momen penting dalam perkembangan kehidupan. Pada era ini, terjadi dominasi mutlak dari kelompok hewan berdarah dingin yang sangat beragam, yaitu reptil. Tidak seperti zaman modern, di mana mamalia dan manusia menjadi penguasa ekosistem, pada Mesozoikum yang berlangsung lebih dari 180 juta tahun. Reptil yang terutama dinosaurus mengisi berbagai relung ekologi, dari predator darat, perenang laut dalam, hingga penguasa langit purba. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode utama yang menandai perubahan besar dalam geologi, iklim, dan biologi bumi. Yang ketiga zaman tersebut adalah, yang pertama era Trias, atau Triasik pada 252 hingga 201 juta tahun lalu, yang merupakan masa kebangkitan setelah bencana. Yang kedua era Jura, atau Jurassik pada 201 hingga 145 juta tahun lalu, yang merupakan masa pertumbuhan dan diversifikasi. Yang ketiga era Kapur atau Cretaceous pada 145 hingga 66 juta tahun lalu, yang merupakan masa puncak dan berakhirnya zaman dinosaurus. Setiap periode ini menandai tahap-tahap penting dalam evolusi, keberagaman, dan kejayaan dinosaurus serta reptil lainnya, sebelum akhirnya mereka mengalami kepunahan besar-besaran pada akhir zaman Kapur. Kebangkitan dinosaurus pada zaman Mesozoikum adalah hasil dari proses adaptasi, seleksi alam, dan kesempatan ekologis yang muncul setelah bencana besar sebelumnya. Dalam dunia yang baru terbentuk ini, mereka mengalami evolusi besar-besaran menjadi bentuk-bentuk kehidupan yang menakjubkan, termasuk pemakan tumbuhan raksasa, pemangsa puncak, dan bahkan nenek moyang burung modern. Pada zaman Mesozoikum, reptil menjadi kelompok vertebrata darat yang paling cepat berevolusi dan menyebar. Masa ini adalah permulaan dominasi Archosaurida, kelompok yang mencakup nenek moyang dinosaurus, buaya, dan pterosaurus. Pada periode Trias, yang merupakan era kelahiran dinosaurus, reptil seperti Proterosuchidae dan Erythrosuchidae muncul sebagai pemangsa darat awal. Archosaur berkembang menjadi 2 cabang besar, Crocodilomorpha cikal bakal buaya, dan Ornithodira, termasuk dinosaurus dan Pterosaurus. Dinosaurus pertama muncul sekitar 230 juta tahun lalu, seperti Oraptor, Arasaurus, Tulophysis. Di lautan, muncul Mosasaurus dan Plachodon, yang beradaptasi dengan gaya hidup akuatik. Pterosaurus, yang merupakan reptil terbang pertama seperti Dimorphodon, juga berevolusi pada akhir periode ini.
Selanjutnya pada periode Jurassik yang merupakan masa keemasan dinosaurus. Pada periode ini Pangaea mulai pecah menjadi Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Ini menciptakan iklim yang lebih lembab dan tropis, ideal bagi pertumbuhan hutan lebat dan menyokong keanekaragaman dinosaurus. Muncul banyak spesies besar dan ikonik pada periode ini, seperti kelompok sauropoda yang antara lain seperti Brachiosaurus, Diplodocus, Apatosaurus dan herbivora raksasa lainnya. Kelompok teropoda yang antara lain seperti Allosaurus, Ceratosaurus dan predator besar lainnya. Kelompok Stegosauria seperti Stegosaurus yang merupakan herbivora, berperisai dengan piring punggung ikonik. Kelompok Pterosaurus seperti Pterodactylus dan Rhamphorhynchus yang menjelajahi langit. Di laut, raksasa seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus menjadi penguasa samudra. Pada masa ini, hutan tropis dan vegetasi besar mendukung herbivora berkembang pesat, yang akhirnya menyediakan mangsa makanan bagi predator. Pada masa ini, dinosaurus menjadi spesies darat dominan di hampir semua ekosistem. Selanjutnya periode Kapur Cretaceous yang menjadi puncak dan akhir kejayaan dinosaurus. Pada masa ini terjadi peningkatan keanekaragaman, dinosaurus mencapai puncak diversifikasi dengan banyak bentuk dan ukuran, seperti Tyrannosaurus Rex yang menjadi predator puncak, Triceratops herbivora bertanduk. Velociraptor karnivora cepat dan cerdas. Spinosaurus yang menjadi predator semi-akuatik terbesar, yang berburu mangsa di darat maupun di daerah perairan. Ankylosaurus dan Pachycephalosaurus herbivora dengan pertahanan yang unik untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Peralihan dari dinosaurus ke burung sejati terjadi di masa Kapur awal. Burung purba seperti Archaeopteryx yang berasal dari Jura akhir dan Confuciusornis menunjukkan adanya bulu dan struktur terbang. Mosasaurus menjadi predator laut yang dominan menggantikan Plesiosaurus dan menguasai hampir seluruh lautan di bumi. Parerosaurus berkembang menjadi raksasa seperti Quetzalcoatlus dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, yang menjadikannya sebagai reptil terbang terbesar yang pernah ada. Sayangnya, setelah mencapai puncak keragaman jenis kehidupan, akhirnya dinosaurus harus dihadapkan pada kepunahan yang terjadi pada akhir Cretaceous. Yaitu peristiwa kepunahan massal Kapur Paleogen pada 66 juta tahun lalu, menyebabkan sekitar 75% spesies bumi, termasuk semua dinosaurus non-burung punah. Penyebab utama kepunahan akibat tumbukan asteroid besar di wilayah sekarang disebut Chicxulub, Meksiko. Aktivitas vulkanik dahsyat di wilayah Deccan Traps, India. Perubahan iklim ekstrem dan terganggunya fotosintesis akibat debu dan asap menyebabkan banyak tumbuhan mati, sehingga berkurangnya sumber makanan. Setelah bencana besar, dinosaurus burung, yang merupakan nenek moyang burung modern, ternyata mampu bertahan, termasuk mamalia kecil, buaya, kura-kura, kadal, dan beberapa amfibi juga selamat.
Punahnya dinosaurus membawa ekosistem Mesozoikum berganti dengan ekosistem baru yaitu zaman Kenozoikum yang merupakan zaman yang didominasi oleh mamalia hingga saat ini. Dukung terus Skala Waktu dengan share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.